Kali ini temanya aku pengen ngecek kadar amonia yang ada di sini. Nah, jadi ini udah kita angkat. Nah, yang tadi warna orange berubah jadi warna agak kehijauan, hijau lumut-lumut. Oke, jadi sekarang kita coba kumpulin semua yang tadi kita tes, kita bandingin ya. Nah, halo teman-teman Ebisukhoi lovers semuanya yang ada di sini. Oke. Kali ini temanya aku pengen ngecek kadar amonia yang ada di sini. Nah, jadi dan juga aku kemarin baru beli ini ada kertas untuk tes kadar amonia yang ada di kolam. Nah, jadi biar kita tuh tahu seberapa besar sih kadar amonia yang ada di kolam. Nah, karena itu juga mempengaruhi dengan kesehatan ikan yang ada di kolam. Nah, seperti itu. Nah, di sini aku pengen ngasih contoh gimana cara ngecek kadar amonia yang ada di kolam dengan alat ini. Oke, ini namanya Hydrion Test Papers Ammonia Test Meter. Oke. Nah, contoh kayak gini. Contoh kayak gini, mereknya Hydrion Ammonia. Ini bentuknya kertas. Nah, ini dalamnya itu kertas. Nah, ini untuk kertas cek amonia kayak gini. Nah, ini dipotong sekitar 5-10 cm aja. Kita potong untuk setiap kali tes itu 5-10 cm. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, ini contoh beberapa potongan yang udah aku potong tadi. Tadi aku buat 4 potongan karena aku di sini pengen ngasih contoh untuk 4 tempat ikan yang pengen dengan berbeda-beda medianya. Maksudnya ada yang di akuarium, ada yang kolam, terus ada yang di bawah tanah kayak gitu, dalam tanah kayak gitu-gitu. Jadi aku mempersiapkan 4. Oke, pertama di sini. Nah, cara penggunaannya, jadi ini dicelupin di air selama 15 detik. Selama 15 detik, nanti kalau udah 15 detik diangkat, terus nanti akan berubah warna. Nah, berubah warna dengan yang ada level di tempatnya tadi. Nah, contoh kayak gini. Ini kan ppm of ammonia. Nah, jadi semisal warnanya orange kayak gini berarti kadar amonianya 0. Nah, semakin warnanya kayak biru navy itu 100 ppm itu udah bahaya banget untuk di kolam Anda kayak gitu. Jadi aku pengen juga penasaran juga nih, aku baru datang barangnya ini dan ngecek di kolam. Nah, kadar amonianya yang ada di kolamku itu berapa sih gitu. Oke, ayo mari kita coba ya. Ini ikan-ikan pilihan yang kesukaan saya taruh sini, saya besarin kayak gitu. Nah, saya pengen tahu nih kadar amonianya di sini berapa sih gitu. Airnya iya lumayan keruh, tapi jarak pandangnya sekitar setengah dari ini tingginya 1,5 meter, ukuran 2,5 kali 1,5, tingginya 1,5 meter. Jadi ini jarak pandangnya setengah, jadi 750 cm. 75 cm, sorry. Oke, ini udah kita angkat. Nah, yang tadi warna orange berubah jadi warna agak kehijauan, hijau lumut-lumut kayak gini kan. Nah, oke, kita samakan dengan yang ada di gambar. Oke, jadi berarti kadar ppm-nya nggak nyampe 5, berarti untuk kadar amonia yang ada di sini tuh nggak tinggi banget, masih aman, berarti masih safe kolamnya.
Nah, terus juga ikannya juga sehat-sehat. Jadi berarti itu menandakan bahwa filternya itu wis berfungsi, bakteri-bakterinya itu udah jadi semuanya. Maka dari itu untuk menghancurkan si amonia tersebut. Nah, kayak gitu. Oke, ini contoh satu kolam satu ya. Aku simpen di sini buat nanti kita bandingin sama yang lainnya. Oke, satu di sini. Nah, yang kedua, aku pengen nyoba testing di akuarium. Akuarium yang ada ikannya. Oke, mari kita coba. Nah, ini akuarium karantina kita. Ada Chagoi, Goromo, sama Ojiba. Size-nya 28 up. Nah, aku pengen ngecek di sini nih. Kita celupin 15 detik. Oke guys, ini udah jadi hasilnya. Sekitar 15 detik. Nah, jadinya lebih tipis daripada yang itu. Nah, ini coba kita samain kelasnya. Warnanya lebih tipis daripada yang nomor 5, berarti masih di bawah 5. Ya kan? Nah, berarti kadar amonia di sini lebih rendah daripada kolam ya, karena ikan karantinaan, nggak dikasih makan. Dan ini juga udah karantina sekitar seminggu, jadi udah safe lah, udah aman lah kayak gitu. Oke, ini saya simpen di sini. Nah, di belakang tuh aku udah nyiapin tempat rencana untuk keeping ikan yang kemarin aku review, sekitar 11 ekor. Nah, ini udah aku nyiapin airnya. Jadi di sini airnya biarin aku putar dulu. Ntar kalau sekiranya udah siap, baru aku masukin ikan. Nah, oke. Jadi yang ketiga aku pengen nyoba di sini. Nah, jadi Fat Bundar ini rencana untuk tempat keepingan, tempat ikan keeping. Jadi mau tak keeping di sini. Nah, yang kita keeping yang ikan kemarin saya review sekitar 11 ekor yang ginrin, kalau aku ginrin santai ginrin. Nah, mau tak taruh sini, tapi ini kemarin baru dikuras, baru ganti air baru. Nah, itu tak putar dulu, biarin tak putar dulu. Ntar mungkin besok lah baru tak masukin ke ikannya ke sini. Oke, jadi ini mau tak testing di chamber. Nah, untuk chambernya ini isinya batu karung bawang, sama paling atas tuh tak kasih kapas. Nah, kapas biar untuk kotorannya tuh nggak nyampe keluar, nggak nyampe masuk lagi ke kolam. Kondisi kolam teman-teman yang nonton ini gimana gitu? Karena seringkali ya musim kayak gini juga sih, ikan banyak yang mati gara-gara suhunya yang perubahan suhu. Terus juga masih sering lah waktu pengiriman ada yang ngeluh, kok ikannya mati kayak gitu-gitu. Nah kan maksudnya dari karantina ini kita wis maksimal banget, dan sebelum dikirim pun kita udah selalu ngecek kondisinya kan kayak gimana. Nah, kenapa kok sampai sana itu mati? Nah, ini kan mungkin dari kolamnya, mungkin dari cara karantina atau kadar amonia yang terlalu tinggi, makanya ikan yang baru datang itu kaget. Nah, itu misal satu cara untuk ngecek kualitas kolam Anda itu seperti apa. Oke, udah jadi. Warnanya tipis sama kayak yang di akuarium tadi. Oke, disamain sama ini juga tipis banget. Ya, masih di bawah 5 ya. Saya taruh sini. Oke, yang terakhir di sini. Ini ikan untuk penampungan sih sebenarnya. Jadi
Ikan-ikan ini jenisnya Showa Zero, size-nya 30 up. Tak taruh sini untuk penampungan karena di akuarium penuh. Nah, ini aku pengen tes. Ini udah sekitar semingguan dan udah kasih makan juga sih. Jadi pengen tes juga kondisinya kayak gimana. Aku ngeceknya di chamber ya guys ya. Untuk medianya sama kayak yang di Fat Wonder. Jadi karung bawang, batu untuk nahan itunya, baru paling atas kapas. Nah, oke, jadi di sini aku nyoba ada 4 kertas. Kenapa 4? Itu untuk sampel aja sih. Nah, karena yang lainnya udah aku cek juga, hasilnya pun juga masih aman semua. Nah, ini aku pengen nunjukin ke kalian dari berbagai macam jenis, yang itu yang ikan udah lama, terus ada yang di akuarium, terus ini masih belum ada ikannya, ini yang udah ada ikannya tapi masih baru lah, nggak selama yang itu. Jadi untuk ngetes kadar amonia yang ada. Oke, ya, ini udah jadi. Warnanya juga sama kayak yang 3 terakhir, tipis. Tipis ya. Oke, jadi ini kadar amonianya rendah dan bisa dibilang safe, aman kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita coba kumpulin semua yang tadi kita tes, kita bandingin ya. Oke guys, ini dari hasil tes tadi 4 tempat itu udah aku ambil semua, aku jadiin satu. Mulai dari ini yang terakhir tadi di belakang itu, ini yang di tempat Fat Wonder, yang di akuarium, ini yang pertama tadi di sini. Oke, dan overall hasilnya sama semua, kadar amonianya rendah, masih di bawah 5, jadi masih safe lah, masih aman. Dan jadi seperti itu cara ngecek dan ngetes kadar amonia yang ada di kolam kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau nyoba bisa pakai alat ini, amonia paper meter, mereknya Hydron. Ini sangat berfungsi banget karena dari sini kita bisa ngelihat kadar amonia yang ada di kolam kita. Oke. Nah, jadi masih banyak lagi alat-alat untuk ngecek kadar amonia. Jadi tinggal kalian pilih aja yang mana. Cuma itu perlu dilakukan karena untuk mengetes kualitas kolam yang kita punya. Nah, gitu. Jadi untuk menjaga kualitas air dan menjaga kesehatannya si ikan. Karena ikan koi itu yang kita rawat itu airnya, bukan ikannya. Selama airnya itu aman, ikannya itu bersih dan kualitasnya bagus, ikan pasti bakal aman-aman saja, seperti itu ya. Gitu ya guys ya. Ya, jadi ya semoga video kali ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan ya semoga kita semua selalu sehat. Makasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan tonton video-video lainnya yang ada di episode ini. Oke, bye bye, ciao.